Aku adalah kamu di masa depan, dan aku mau bercerita sedikit tentang kehidupan yang kelak akan kamu jalani. Betapa bangganya kamu, lulusan universitas dalam negeri yang bisa menyekolahkan anak hingga ke luar negeri. Kisah-kisah terbaik dalam hidupmu berasal dari rumah indah yang kamu wujudkan untuk keluargamu. Masih ingat dengan mobil idaman? Akhirnya jadi mobil kesayanganmu. Semua bisa kamu raih berkat satu langkah pintar yang kamu lakukan sekarang. Yo Invest, aplikasi online reksadana dari Shailendra Capital. Halo semuanya, selamat sore. Oke, ini webinar kedua kita dari Cak Investment Club. Saya Cakra, saya di sini akan jadi moderatornya. Di sini judulnya adalah The Synergy Within Mutual Funds and Retail Traders. Jadi kita akan bahas tentang adanya sinergi di dalam reksadana dan kita yang retail trader ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja langsung dari pihak Shailendra Capital. Ada Devara Aryasta selaku Head of Investment Specialist, Fund Manager dari Shailendra Capital, dan Mas Aldis Sageri Sularto selaku Head of Wholesale Distribution. Halo Cak. Apa kabar? Halo Cakra. Halo semua teman-teman. Mereka akan membicarakan tentang market outlook ya, mungkin di semester kedua ini. Gitu, oke? Saya serahkan pada kalian. Terima kasih. Siap. Thank you Cakra. Selamat sore semua teman-teman dari Cak Investment Club, teman-teman Shailendra juga. Thank you udah sempetin waktunya sore-sore untuk ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan. Harapannya kita dari perbincangan ini kita bisa sharing soal market, kita juga bisa ngobrol-ngobrol kira-kira ada peluang apa aja di market dan gimana caranya kita bisa kasih kalian solusi gitu ya, biar kalian bisa monetize kurang lebih dari produk-produk reksadana kita gitu ya. Berarti nanti di sesi yang lain juga kita juga pengen dengar banget ya Dis ya dari tim Cak Investment Club mau ngomongin soal kripto, bincang-bincang dengan aset kelas lainnya juga. Jadi seharusnya interesting banget sih hari ini gitu ya. Supposed to be interesting. Yoi. Oke. Jadi mungkin kita mau mulai aja langsung. Yang pertama di sesi ini saya akan coba ngobrolin soal market outlook ya. Jadi mungkin kita akan review apa yang terjadi di IHSG dari mulai year to date gitu ya sampai hari ini. And then mungkin outlook kita ke depan bagaimana gitu ya. Nah, jadi mungkin di slide yang pertama ini, of course ada something yang menarik ya kita bisa lihat dari market kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di table sebelah kiri, ini adalah kinerjanya IHSG. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ngelihat juga bahwa kita punya IHSG itu actually the best performer gitu loh year to date compare to other countries. Jadi teman-teman bisa melihat Vietnam gitu ya negatifnya 24,7%, dan kita punya IHSG itu per 15 Juli kemarin itu ada di 6,5% positifnya gitu kan. Dan itu mungkin kalau ada yang tanya, itu IHSG terus ada Indonesia. Indonesia itu apa sih? Nah, itu MSCI Indonesia ya, teman-teman. Jadi, indeks yang kita gunakan di data ini itu semuanya pakai MSCI kecuali IHSG-nya. Gitu ya. Nah, but then yang interesting juga adalah kita bisa melihat arus investasi asing itu di equity market kita secara year to date itu udah 4,8 billion US dollar lah, kurang lebih. Gitu. Jadi kalau kita compare angka ini ke tahun 2021 full year, kita bisa melihat sebenarnya angkanya itu udah jauh lebih besar. Padahal kita baru di tengah tahun lah, baru semester pertama gitu ya. Dan kalau kita melihat secara per bulan, sebenarnya kelihatan banget investor asing itu demen sama Indonesia. Jadi kita bisa melihat dari Januari, Februari, Maret, sampai April, mereka net buy terus tuh. Gitu. Even di bulan Februari, ketika terjadinya invasi Ukraine Rusia itu ya,
Nah, jadi perang itu pun kita malah dampaknya positif. Nah, cuman memang kalau teman-teman ngelihat di bulan Mei itu kan kita punya IHSG ada koreksi ya sempat ya dari mulai Lebaran sampai begitu marketnya open ada kali 2 hari 3 harian IHSG kita dipunish lah gitu. Nah itu juga ke-reflect di foreign flow tuh. Sorry Dev, Gitu. kalau boleh potong Dev. Iya. Jadi dengan adanya yang kemarin kan newsnya hot tuh all time high inflation gitu kan dan perangnya Rusia Ukraine. Jadi Indonesia IHSG market kita tuh nggak sekena efeknya, dampaknya itu nggak senegatif yang negara lain gitu. Itu kira-kira kenapa tuh, Dev? Benar, Cak. Nah, itu penyebabnya sebenarnya harga komoditas ya, Cak ya. Jadi kita kan memang negara yang ekspor banyak key commodities globally gitu kan. And then kalau kita sama-sama sorry, dan kaya ya maksudnya. Iya. Tambang gitu. Betul. Nah, nanti itu ada listnya tuh, Cak, di beberapa slide setelahnya. Mungkin ada slide juga yang bisa ngejawab pertanyaan Cakra tadi. Nah, mungkin izin kita next ke slide selanjutnya boleh kali ya? Nah, jadi di slide yang ini mungkin masih mau ngomongin soal yang foreign investors gitu kan. Compare to other countries, kalau tadi kan kita lihat kinerjanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari flow di equity, kita bisa melihat di secara year to date Indonesia itu masih yang tadi saya bilang ya 4,8 billion. Dan kalau kita compare ke negara lainnya, sebenarnya inflow ke Indonesia itu bisa dibilang yang paling gede ya setelah Jepang gitu ya. Dan memang ini udah terjadi dari tahun 2021 untuk Indonesia gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang di tabel bawah tuh dari tahun 2017 sampai 2020 memang IHSG kita itu kan berasa kayak nggak kemana-mana gitu kan, dan itu memang diiringin sama outflow dari foreign investors gitu. Dan memang yang kalau kita lihat setelah COVID yang paling gede itu terjadi di tahun 2018 di mana kita punya outflow itu sampai 3,7 billion ya, almost 3,7 billion. Nah, pertanyaan kenapa itu gara-gara waktu itu ada apa namanya yang trade war yang 2018. Nah, mungkin next boleh slide-nya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi Cakra nih, Cak, gitu kan? Kenapa Indonesia gitu kan bisa apa namanya hit-nya itu relatively lebih subtle lah gitu kan compared to other countries. Nah, jadi yang kita lihat di sini yang pertama dari table yang kiri atas kita bisa lihat kinerja year to date per sektor di market kita di IHSG. Memang yang paling perform itu energi. Nah, di dalam energi itu of course ada perusahaan-perusahaan energi termasuk batu bara juga ada di situ gitu ya. Nah, memang market itu kan cenderung positif terhadap outlook yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Nah, but then memang resultnya juga udah kelihatan di mana resultnya perusahaan-perusahaan energi ini di Q4 dan Q1 2022 itu secara year on year mereka naiknya gila-gilaan profitability-nya gitu loh. Nah, dan kalau misalnya kita lihat yang paling underperform itu yang sifatnya lebih cyclical dan apa namanya growth stock kali ya. Jadi kita bisa lihat tech sektor itu secara sektor itu udah negatif 11,7%. Nah, dari peningkatan harga komoditas, pertanyaannya kan sebenarnya ke-reflect di mana sih gitu kan. Nah, ke-reflect-nya itu ada di trade balance. Jadi kalau kita lihat di tabel kanan yang atas tuh, trade balance kita dari tahun 2020 sampai 2022 itu mencatatkan surplus gitu kan. Dan kalau kita lihat IHSG dari tahun 2012 sampai 2020 gitu ya, sebelum krisis COVID, kita punya trade balance itu nggak pernah kayak sekarang. Ada yang mirip. Itu trade balance artinya itu ekspor kita lebih besar daripada impor ya? Kalau nggak salah. Benar, Cak. Benar. Benar. Okay. Nah, jadi ketika itu terjadi, kita ekspor banyak barang, demand terhadap rupiah itu jadi meningkat. Gitu kan. Karena kan kalau misalnya foreign buyer beli barang ke Indonesia, mereka pasti ada currency conversion tuh, Cak. Ya kan, Cak? Jadi kalau beli dari kita kan, mereka pasti demand IDR, karena barangnya dari kita. Gitu. Nah, itu pun ke-reflect di kita punya current account surplus. Di mana current account surplus kita itu actually positif. Udah positif tuh ya dari tahun 2021 di 2022.
Dan memang hal ini sebenarnya juga pernah terjadi. Kurang lebih mirip-mirip lah dari tahun 2010 di tahun 2011. Nah, ketika itu, zaman dulu mungkin teman-teman yang tahu market, di zaman itu semua harga stok-stok yang basisnya batu bara itu pada rally semua gede-gedean. Gitu. Karena ya balik lagi, waktu itu kurang lebih situasinya mirip sama yang sekarang. Dan memang kalau kita melihat dari cadangan devisa kita pun, kita ini sekarang cadangan devisanya juga udah tinggi tuh di sebelah kanan. Gitu. Artinya kalau misalnya ada price stabilitas yang kurang di kita punya IDR gitu ya, Bank Indonesia itu bisa intervene lah untuk menjaga stabilitasnya, kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau next, but then pertanyaannya adalah kan si investor foreign ini kan dalam jangka pendek kelihatan mereka itu udah masuk di Indonesia ya, dan karena memang harga komoditasnya naik. But then pertanyaannya, apakah mereka akan sustain di Indonesia segitu lama sampai 10 tahun ke depan, gitu kan? Karena kan takutnya yang akan terjadi di 10 tahun ke depan adalah yang terjadi di tahun 2012 sampai 2018, gitu kan? Nah, memang Indonesia saat ini kita bisa sama-sama melihat udah jauh berbeda sama Indonesia yang 10 tahun lalu, gitu kan? Dimana kita ngelihat dalam at least 5 tahun terakhir itu Indonesia berubah dari segi infrastrukturnya, yaitu reform gede-gedean. Jadi kalau teman-teman tahu, jalan tol kita itu secara kilometer itu udah melebihi 1.500 kilometer kali ya lebihnya gitu loh. Dimana sebelum 5 tahun terakhir ini, jalan tol itu cuma 700-an. Gitu. Jadi maksud kita adalah infrastruktur reform itu udah terjadi nih di 5 tahun terakhir. Yang kedua ada digitalisasi. Jadi mungkin sekarang kan trennya banyak perusahaan tech yang IPO gitu kan ya, perusahaan-perusahaan yang baru juga keluar gitu kan. Memang dari tahun 2016 sampai sekarang kita ngeliat venture capital money itu banyak masuk ke sini, private equity juga sama gitu kan. Karena memang low interest rate environment itu ngedukung banget buat hal itu. Nah, but then yang sekarang baru adalah mineral downstreaming sama green economy. Nah, ini yang kita bisa ngeliat menambah value-nya Indonesia lah di masa depan. Karena mungkin bisa dibayangin yang tadinya kita cuma nguruk-nguruk aja gitu ya, but then sekarang kita udah ada bahan yang tambahannya, jadi setelah diuruk, diproses gitu kan. Nah, di setiap proses itu terjadi penambahan nilai ekspor. Karena kan value-nya jadi nambah gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, harapannya nanti stabilitas IDR itu akan terus kerasa tuh di masa depan. Gitu, dan investasi kita kan sekarang gede-gedean. Gimana, Cak? Jadi mineral downstream itu maksudnya apa ya? Jadi mineral yang sudah diproses, gitu ya? Iya. Jadi ada bahan tambahan lah dari prosesnya kan. Misalnya kita kan sekarang ada smelter nikel gitu-gitu ya. Nah itu kan di setiap yang tadinya kita cuma Indonesia ini terkenal cuma ngeruk tanah gitu kan. Terus habis ngeruk tanah kita ekspor tuh Cak ke luar negeri gitu kan. Kalau batu bara mungkin dari situ ke Tongkang, dari Tongkang ke vessel, dari vessel baru ke sono gitu kan. Nah mungkin kalau sekarang ada proses begituannya, di mana di setiap proses penambahan nilainya itu bisa multiple-nya itu bisa tinggi banget, bisa 10 kali gitu. Nah itu udah terjadi di industri iron and steel kita tuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat next nih di slide selanjutnya, nah jadi teman-teman bisa ngeliat nih di sebelah kiri itu kan ada ekspor kita ya, data ekspor kita. Yang warna merah itu di tahun 2021, yang warna abu-abu itu di tahun 2011. Nah, pertanyaannya kenapa yang tahun 2021 di-compare sama tahun 2011? Di tahun 2011 itu ekspor kita memang sangat besar lah, gitu ya, yang terbesar setelah 2021. Nah, but then kalau kita breakdown, kalau kita lihat apa sih yang bikin ekspor kita meningkat, itu actually satu nama, yaitu industri iron and steel. Yang dimana di tahun 2011 itu cuma nyumbang 1 billion, sekarang nambahnya itu bisa 20 billion. Jadi peningkatan 28 billion dari tahun 2011 ke 2021, 70%-nya itu dihasilkan sama iron and steel. Gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ada di sebelah kanan tuh, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dulu sebelum adanya hilirisasi downstreaming gitu ya, itu setiap ada 1 billion outflow dari Indonesia, kita punya IDR itu bisa depreciate around 3%, 3 sampai 3,5%. Gitu. Dan setelah adanya hilirisasi di 2020 sampai 2021 kemarin, di setiap 1 billion outflow
itu kita punya rupiah cuma depreciate kurang lebih 0,5%. Nah, ini yang kita bilang rupiah kita bisa jadi lebih stabil kalau adanya investasi dan juga adanya hilirisasi. Kurang lebih kayak begitu. Nah, next. Nah, Indonesia ini kan kalau kita lihat memang mungkin teman-teman juga sadar banget IHSG kita itu nggak kemana-mana ya 10 tahun terakhir gitu ya. Memang itu yang kejadian gitu ya. Karena memang dalam 10 tahun terakhir Indonesia ini sebenarnya masalahnya itu cuma di begitu kita udah strong ekonominya gitu kan. Terus kita itu demen consumption, belanja, tapi ngimpor, gitu kan. Nah, begitu kita ngimpor, kita itu jadinya IDR kita jadi weaken, gitu kan. Karena kan kalau ngimpor kita butuh mata uang di luar kan, buat kita beli barang dari luar, gitu kan. Nah, akhirnya kita kejebak terus tuh di situ. Intinya adalah kita kekurangan dolar untuk ngebantu growth kita, gitu kan. Nah, jadi harapannya memang setelah adanya hilirisasi ini, gitu kan, kita akan masuk ke dekade di mana pertumbuhan Indonesia itu tinggi dan sustain. Gitu. Nah, next. Nah, ini juga topik yang lumayan hot, karena kan akhir-akhir ini kita suka ngomongin suku bunga mau naik, gitu ya, Cak ya. Jadi kalau suku bunga mau naik, sebenarnya apa sih yang kejadian di beberapa waktu lalu, gitu. Pernah nggak sih hal ini terjadi? Nah, di sini kita ngelihat pergerakan IHSG itu cenderung positif ketika suku bunga itu naik. Di sini kita ngambil contohnya Fed rate. Jadi di tahun 2004 dan 2006 itu The Fed udah mulai menaikkan suku bunga karena kan krisisnya waktu itu di tahun 2000 gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat begitu suku bunganya naik, marketnya juga ikutan naik, korelasinya positif gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di 2016 sampai 2018 gitu kan. Nah, dan kalau ada yang nanya, kenapa di 2018 itu kayak nggak kemana-mana kayak sideways gitu kan. Nah, itu disebabkan sama faktor lainnya ya, which is trade war waktu itu. Jadi waktu ada trade war, banyak investor asing terutama keluar dari Indonesia. Makanya itu yang ngebikin kita punya market nggak rally di tahun 2018. Gitu. Dan yang mau kita tekanin adalah di setiap peningkatan suku bunga bukan berarti market equity itu jadi jelek, enggak juga sih. Gitu kan. As long as peningkatannya itu udah di price in sama konsensus dan yang keluar itu inline, sebenarnya sih bisa-bisa aja rally gitu ya. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini ada bukti nyata juga. Jadi di tahun 2004 gitu ya, cara bacanya waktu itu The Fed naikin suku bunga 5 kali, gitu kan. Nah, di 5 kali peningkatan itu kita punya IHSG 44% full year-nya. Bahkan waktu dinaikin 8 kali di tahun 2005 gitu ya, kita punya IHSG pun masih positif 16%. Gitu. Jadi balik lagi, kalau ada yang takut bahwa suku bunga naik dan market kita akan jeblok banget gitu, mungkin enggak kali ya. In a short term maybe gitu kan, tapi in a long run sebenarnya kalau kita assume apa yang kejadian di belakang akan terulang mirip-mirip, ya mungkin malah jadinya positif gitu. Nah, next. Sorry, Dan. Kalau gue boleh tanya, jadi apakah recession is coming soon? Ya. Feeling-feelingnya, maksudnya tanda-tandanya dari market outlook ini gitu loh. Kira-kira bakal terjadi kayak 2008 lagi nggak gitu? Mirip-mirip lah kira-kira. Kalau dibilang recession itu akan datang atau enggak, mungkin secara teorinya recession itu kan terjadi ketika adanya ekonomi itu terkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ekonominya kontraksi 2 kali, teori resesi itu akhirnya benar. Gitu kan ya. Nah, cuman memang indikasi-indikasi yang udah memperlihatkan bahwa kayaknya resesinya udah deket nih gitu ya. Itu udah mulai kelihatan sih ya. For example, sekarang udah mulai ada wacana inverted yield curve gitu kan. Terus kita juga ngelihat inflasinya tinggi banget, unemployment rate-nya juga udah rendah banget gitu kan. But then kalau saya rasa sih sebenarnya resesi yang gedenya itu udah lewat sebenarnya. Gitu loh. Kita tuh sebenarnya masih dalam waktu recovery itu, Cak. Gitu kan, terutama Indonesia. Gitu. Karena Indonesia nih bener-bener udah berbeda. Waktu kita keluar dari COVID kemarin dan adanya hilirisasi dan segala macam transformasi, kita tuh benar-benar beda sama 10 tahun lalu. Dan yang lebih menariknya lagi adalah
sebenarnya positioning investor asing di Indonesia itu udah nggak tebal, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang demen ngeliatin positioning gitu kan, barangnya masih punya atau enggak. Kalau barangnya udah kosong, artinya downside-nya udah mulai limited gitu ya. Nah, Indonesia itu dari posisi yang kayak begitu. Jadi kalau misalnya di next, mungkin boleh next, Dis? Oh, boleh next lagi? Ini kita skip aja. Oke, sorry. Nah, sebelum kita ngomong positioning gitu ya, ini ada yang menarik juga. Kita kan ngomongin biasanya pertumbuhan laba sama valuasi, gitu kan. Kalau kita compare to other countries gitu ya, pertumbuhan laba Indonesia di 2022 itu masih lebih tinggi relatif to other countries. Gitu. Jadi dengan EPS growth yang lebih tinggi, gitu kan, kita bisa ngelihat valuasi kita secara PAC ratio gitu ya, itu juga masih murah sebenarnya. Gitu. Jadi balik lagi memang Indonesia ini trading at premium kelihatannya sekarang year to date udah rally lebih banyak daripada negara lain ya, karena memang kita punya earnings growth juga lebih baik dibandingkan negara lainnya gitu. Karena kalau kita believe ujung-ujungnya market ini saham pokoknya ujung-ujungnya earnings deh gitu kan, karena kita believe in earnings gitu. Kalau ada earningsnya ya make sense mereka trading at premium gitu loh. Dan mungkin data ini bisa kasih lihat bahwa ya make sense untuk Indonesia trading at premium. Nah, mungkin data selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya mau bilang gitu ya, bahwa sebenarnya nih investor asing itu posisinya udah cukup rendah di equity market kita. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelum COVID ya, sebelum COVID itu 2020, foreign investors itu ada di sekitar 53%-an. Gitu. Bahkan waktu sebelum-sebelumnya lagi gitu ya, di 2014, foreign investors itu udah 65%-an. Gitu kan, tapi habis itu ada banyak hal yang terjadi ya. Kita punya IHSG-nya juga turun karena kita kekurangan perusahaan yang punya growth prospect segala macam. Berarti kan sekarang mereka udah pada jualan nih, posisinya mereka udah rendah. Nah, akhirnya ya kita bisa bilang selling pressure-nya itu udah minimal. Jadi upside-nya banyak kalau mereka udah balik lagi nih ke Indonesia. Gitu. Nah, next. Nah, ini kesimpulannya aja, teman-teman. Jadi ini view Shalendra gitu ya, sama market yang positif itu kita punya earning growth. Jadi kita bilang earnings growth kita itu memang relatif to other EM countries itu lebih baik pertumbuhannya. Foreign position juga di kita ini walaupun kelihatannya foreign udah inflow terus nih per bulannya, tapi sebenarnya kalau kita ngeliat data panjang ya, sebenarnya nggak terlalu banyak, bahkan udah bisa dibilang rendah banget. Dan again satu lagi yang paling penting itu adalah IDR kita. Jadi IDR kita itu sekarang bagus sekali karena adanya komoditas yang harganya tinggi dan juga Indonesia masuk era transformasi. Gitu. Nah, jadi ada 3 sektor yang kita suka, banks, commodity related, telco, sama beberapa domestic big caps lainnya. Nah, mungkin kita mau masuk ke produk apa sih kira-kira yang Shalendra punya yang kita bisa share ke teman-teman Cak Investment Club dan teman-teman Shalendra juga ya yang bisa capture opportunity ini. So mungkin Aldis. Thank you, Deva. Thank you, Deva. Thank you, Dev. Thank you. For the market outlook. Oke, teman-teman, selamat sore menjelang malam. Jadi sebenarnya yang tadi udah dibilang Deva ya, kita mau terangkan gitu ya, after wrap up all the market outlook, kira-kira kita Shalendra Capital, perusahaan manajer investasi, alhamdulillah top 10 di Indonesia, memiliki aset yang cukup besar, salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Punya produk apa sih yang bisa capture kebutuhan dari market? Tadi kan juga Deva udah bilang banyak ya, kepemilikan investor asing untuk equity kita tuh udah mulai rendah. Jadi kan itu bisa dianalogikan bahwa investor kita di Indonesia itu sudah lebih besar. Sekarang jumlah investor Indonesia sudah lebih besar. In terms of kita ngelihat data di SID juga semakin besar. I think retail investor bisa menjadi good opportunity buat kita 3-5 tahun ke depan. Nah, kita punya 2 produk. Yang pertama namanya SBOF kita biasa bilang, dan yang kedua adalah SPTP. Jadi yang satu adalah balance fund dan satu lagi adalah fixed income. Mungkin later on kalau if we have more time discussion, kita bisa jelasin tentang aset kelas di reksadana. Cuman for this session, saya akan menjelaskan tentang balance fund dan fixed income dulu. Mungkin kita mulai dari yang balance fund dulu ya, SBOF, Shalendra Balance Opportunity Fund. So basically ini adalah reksadana campuran. Jadi sebenarnya based on peraturan OJK, kita memiliki spektrum yang cukup luas ya untuk alokasi portofolio di reksadana ini gitu ya. Jadi kita punya capacity 1-79% itu bisa invest di equity, bisa invest di bonds, and also the money market gitu ya.
Cuman for this fund, ini ada asset allocation-nya 10-75 di equity, dan 10-75 di bonds, 2-75 di money market. Nah, untuk risk profile-nya, kira-kira SBOF ini cocok untuk nasabah yang seperti apa? Rasanya ini produk cocok untuk nasabah atau investor yang memiliki risk appetite itu medium to high agresif gitu ya. Jadi memang sudah mengerti investment di capital market itu seperti apa, dan those people itu cocok untuk invest ke SBOF, ke Shareholder Balance Opportunity Fund. Nah, ini short ini aja, report aja, SBOF tuh gimana sih di market gitu ya. So, kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri, ini ada tabel yang menjelaskan SBOF versus IHSG. Jadi kalau kita lihat dari 2016 sampai 2022 ya, ini data per Juni 16 gitu ya, kita bisa melihat gap spread antara SBOF dan IHSG itu cukup besar, 52,5% performance-nya, while IHSG only 33,1%. Ini kenapa? Kalau teman-teman lihat, ini baru mulai spike up itu di 2021 awal. Jadi per 1 April 2021, kita di manajemen di Shareholder Capital itu memutuskan untuk merubah strategi SBOF menjadi lebih unik ya, unik di market dalam artian kita lebih high conviction untuk mendapatkan absolute return dan fokus ke new tech economy gitu ya, new economy lah gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadi Deva jelaskan gitu ya, ada macam-macam perubahan transformasi di industri gitu ya. Nah, kita mau capture opportunity itu gitu. Makanya that's the name ya, Shareholder Balance Opportunity Fund. Kita lihat every opportunity yang ada di market, kita aiming for that gitu ya. Nah, itu kelihatan. Jadi dari tahun 2017 sampai 2022 year to date, kita tuh punya average annual rate return itu sekitar 7,3% versus IHSG yang only 5,1%. Jadi kita outperforming benchmark on average itu kira-kira 2,2% annually. Nah, di 2021 kita itu perform fund ini tuh sebesar 14,3%. Jadi kalau nggak salah waktu itu di akhir tahun Desember SBOF itu 24% ya Dev ya, kalau correct me if I'm wrong, dan kayaknya IHSG itu only 10% gitu. Nah, dia ada di sini benar. 10%. Jadi kita punya strength di situlah, kita punya story yang ternyata pas di market, dan ini juga jadi wake up call juga buat para fund house ya, di mana ternyata yang dulunya reksadana campuran ini tidak terlalu dilihat. Biasanya dulu orang tuh invest kalau misalnya masuk reksadana untuk awal pasti ke money market, dan mereka udah mulai ngerti mereka akan ke fixed income, dan yang trader yang biasa main saham kalau untuk lebih loosen up their time gitu ya, mereka akan langsung ke reksadana saham. Nah, yang campuran tuh jarang dilihat, tapi begitu kita bisa membuktikan bahwa reksadana campuran bisa melawan volatility index yang cukup tinggi di saat tadi ya 2018 2019 ada trade war, 2020 sampai sekarang ada pandemic gitu ya, di saat market uncertainty seperti itu ternyata kita bisa outperform very well. Nah, itu jadi wake up call untuk banyak banget fund house di Indonesia terutama ngeliat bahwa reksadana campuran bisa jadi opportunity yang bagus nih untuk kita bisa trade in our wallet gitu ya, untuk dapetin keuntungan di reksadana campuran. Itu little bit of highlights dari SBOF. Nanti mungkin untuk isi-isinya, mungkin kalau untuk saham kita nggak bisa ngomong banyak ya Dev ya, karena kita mewakili institusi. Nanti mungkin dari teman-teman Cak Investment Cup bisa bantu kita untuk ngebedah kenapa SBOF bisa outperform dan kenapa pilihan-pilihan nama-nama yang di dalam itu bisa memberikan impact yang sangat bagus. Nah, yang kedua, kita ada fixed income fund, namanya SPTP, kita biasa singkat, itu Shalendra Pendapatan Tetap Premium. Nah, ini juga cukup unik. Kita di Shalendra itu suka banget melihat sesuatu yang uncommon lah, tapi bisa memberikan impact yang very positif di market. Betul. Nah, fixed income ini ini juga nggak umum gitu. Ini nggak banyak yang sama. I think belum banyak yang kayak kita. Mungkin ada tapi nggak banyak. Jadi ini basically it's corporate bonds, short durations, 1,5 sampai 2 tahun, tapi ada equity-nya. Nah, ini kan lucu gitu. Padahal secara peraturan kita tidak menyalahi peraturan karena memang ada porsi 0 sampai 15% itu bisa di equity untuk reksadana pendapatan tetap. Jadi ada 4 aset kelas kan di reksadana gitu ya. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada yang saham. Nah, di pendapatan tetap ini kita juga nggak mau common reksadana pendapat tetap aja gitu, karena target kita bikin SPTP ini adalah it's for retail gitu ya. We don't really sell untuk big institution ya at the first stage gitu, tapi sekarang kita udah mulai open sedikit-sedikit. Memang kita capture kebutuhan dari market retail dulu, awalnya kita bikin produk ini. Nah, itu ternyata terbukti gitu, ternyata growth of the AUM juga sangat besar dan itu di-drive oleh nasabah-nasabah retail, karena simply mereka suka produknya, cocok buat mereka, it's a very short duration corporate bonds with equity di dalamnya unique,
dan market retail yang biasanya ngeliat performance kebukti gitu bahwa the performance is very good gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari slide ini. Kita kalau ngeliat dari tahun 2017 ke 2022, kita bisa ngelihat SPTP compare to benchmark ya, Infovesta Fixed Income Fund. Itu outperformnya cukup tinggi gitu di saat kita fundnya perform 59,1%, while the benchmark hanya 25,5%. Kita hampir double up lebih performance dari benchmarknya. Itu kenapa? Karena pilihan-pilihan corporate bonds yang kita alokasikan ke fund ini kebetulan very konservatif kalau bisa dilihat ya dari ratings yang kita punya, kita 48% aja ada di single A. Jadi kita nggak terlalu agresif untuk ngambil banyak barang di triple B, seperti itu. Terus kedua, kita ngejaga banget volatility yang tinggi ada di fund ini, karena kita pengennya fund itu bergerak harus lebih tinggi dari benchmark, tapi tidak memberikan resiko yang sangat berlebihan. Makanya kita pakai kicker di equity-nya itu, nanti bisa dijelasin lagi lebih lanjut. Nah itu ya Cak, gimana? Pertanyaan. Jadi SPTP ini yang tadi lu bilang banyak isinya portofolionya. Portofolionya itu corporate bonds ya, bukan government. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Kita majority itu di corporate bonds dan ini short duration chart. Jadi it's a very good opportunity kalau tadi kita ngikutin penjelasannya Deva ya. Ini justru jadi benefiting kita punya fund karena sekarang itu dengan inflasi yang cenderung tinggi gitu ya. Terus recession itu dikhawatirkan akan segera terjadi karena seperti yang Deva bilang recession itu terjadi kalau ada 2 kuartal berturut-turut market kita kontraksi gitu ya. Nah di saat itu yang durasinya panjang pasti lumayan ketar-ketir tuh Cak. Mau government bonds or corporate bonds pasti takut lah gitu. Kok emiten-emiten juga kayaknya kalau mau ngeluarin IPO bonds gitu ya, mungkin juga mikirnya jadi 2 kali 3 kali ya karena kondisi seperti ini. Nah ini benefiting ya. Sorry. Ya, karena gue lihat yang Shalenda fixed income yang biasa itu performance-nya jauh lebih weak ya, jauh lebih lemah daripada fixed income yang SPTP ini gitu loh. Dan saya lihat betul. isinya yang fixed income yang satu lagi itu banyak isinya semuanya justru government bonds ya. Dibanding sama yang SPTP ini isinya corporate bonds gitu ya. Betul. Makanya jadi memang jadi memang kalau kita tuh di asset management gitu ya, kita pengen punya various of fund gitu yang bisa kita tawarkan dengan tipe-tipe yang beragam juga. Kita nggak mau punya satu fund yang 2 atau 3 fund yang kira-kira punya strategi yang sama. Jadi kan nggak punya pilihan banyak buat kita kasih ke retail market atau ke investor institusi, for example gitu ya. Nah kita juga pengen nasabah-nasabah kita itu bisa kalau misalnya kondisi saat seperti ini, fund kita bisa kasih solusi yang seperti ini gitu loh, yang kebutuhannya sesuai gitu ya. Nah benar Cak, kalau yang fixed income kita yang satu lagi itu emang concentrated ke government bonds yang itu durasi cukup panjang. Nah ini in contrast kebalikannya. Nah makanya ini jadi flagship kita ngelihat potensi ini masih akan sangat bagus gitu ya. Kalau kita lihat yang kiri bawah tuh ya, itu adalah kicker kita, equity kicker kita, ada Link dan Tebik. Itu kita lihat kita masih menganalisa bahwa potensial upside-nya masih sangat tinggi. Yang Link itu bisa 22,8%, Tebik itu 11,1%, in total plus others gitu ya, kontribusi terhadap fund itu bisa 2,6%. So ekspektasi return kita dari SPTP itu kalau di base skenario kita itu ada 8,4% campuran antara corporate bonds dan saham. Nah, I think hal-hal ini tuh jadi again it's a wake up call lagi gitu ya buat para investor bahwa ternyata fixed income with kicker di equity itu bisa menjadi solusi yang terbaik di tengah volatility market yang kita tahu lagi cukup chaotic saat ini. So I think it's a very good solution ya buat nasabah-nasabah atau teman-teman semua yang mau baru belajar ke reksadana gitu ya, yang biasa mungkin trading gitu ya, langsung ke saham, misalnya mau lebih loosen up dan taruh reksadana yang bisa memberikan keuntungan lebih baik gitu ya, tetap baik gitu, bisa masuk SPTP. While kalau yang mau ngelihat benefiting market lebih kuat lagi, lebih strong lagi karena ngelihat potensi market yang lagi cukup discounted gitu ya, itu bisa ke above tadi. So those two funds itu menjadi flagship kita, at least kita ngelihat sampai tahun depan ya Dev ya, itu kita masih bisa rally cukup baik di fund ini. I think itu soal 2 fund. Nanti anything yang mau ditanya terkait fund-fund ini, just let me know, dan kita akan usahakan untuk bisa menjawab sebaik mungkin. Mungkin dari saya itu aja terkait funds.
Mungkin bisa dilanjut lagi teman-teman dari Chuck Investment Club. Oke, terima kasih banyak, Aldis. Oke, mungkin kita lanjut. Dari tadi kan Aldis sudah menjelaskan produk reksadananya dari Shalendra itu ada SBOF, Balance Fund, dan SPTP ya, Fixed Income Fund. Nah, sekarang dari Chuck Investment Club, kita ada Khalif, stock analis kita, dan Nanda, news analis kita. Kita akan bicarakan tentang apa isinya SBOF dan SPTP itu. Yang tadi mungkin udah di-mention sama Aldis, isinya SPTP ada 2 equity gitu, selain dari bonds. Dan di SBOF ada saham-saham, beberapa saham lah yang high conviction gitu kan. Nah, karena mereka tidak bisa membahas tentang saham, nah itu role-nya kita untuk bahas tentang yang ada di dalam SBOF dan SPTP tersebut. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari fun fact sheet-nya di bareksa.com, apa isinya top 10 holdings-nya reksadana tersebut. Nah, sekarang mungkin kita mau bahas 5 saham yang ada di dalam SBOF dan SPTP. 3 di SBOF dan 2 di SPTP. Oke, saya serahkan langsung aja kepada Khalif dan Nanda. Oke, terima kasih Cak, dan terima kasih juga untuk Mas Aldis dan Mas Devara ya yang udah kasih a very good market outlook untuk member kita semua. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai bedah saham dari fund fact sheet-nya Shalendra Balance Opportunity Fund atau SBOF. Nah, saham pertama yang dari tim Chuck Investment Club ini lihat paling menarik itu di fund fact sheet-nya SBOF itu adalah Indi. Nah, kenapa Indi? Kan kalau kita lihat nih, Indi itu salah satu go-to investment di coal sector kan. Nah, tapi banyak fund-fund yang habis kita bedah fund fact sheet-nya, mereka itu dikit yang pegang Indi. Kebanyakan ya mereka pegang ITMG, mereka pegangnya PTBA, atau banyak banget yang pegang Adaro. Tapi sangat sedikit yang pegang Indi, atau weighting di portfolio itu tidak besar. Ada tapi tidak besar. Nah, mungkin kita bisa berasumsi bahwa fund managers di Shalendra ini melihat Indi sebagai saham yang lebih high beta ya. Maksudnya high beta itu lebih volatil. Nah, kan bisa kita lihat kalau di di dalam portfolio Shalendra sendiri ada equity dan juga ada banyak bonds, dan bondsnya lately juga sekarang juga lebih banyak porsinya. Nah, dengan menambahkan Indi di dalam portfolionya Shalendra, di dalam portfolio SBOF, kita berasumsi bahwa Shalendra ingin menambahkan volatilitas terhadap portfolio SBOF. Dan kalau kita bahas secara fundamental ya, Cak ya, mungkin saya bisa share screen dulu nih, Cak. Sudah bikin Excel ini. Nah, Indi dulu ya. Nah, Indi kalau kita lihat di antara a couple of coal companies kayak misalnya kayak Adaro, kayak kita sama tuh PTBA atau ITMG yang memang kita dari tim Chuck Investment Club ini memang suka, kita bisa lihat bahwa Indi ini adalah salah 2 dari coal company yang paling murah dalam terms PER atau PBV. Nah, bisa kita lihat bahwa di line-nya ini nih, di line-nya Indi itu PBV-nya hanya 1,09, ya kan? Dan PE-nya itu untuk tahun ini sekitar 3 kali. Kalau bisa kita lihat ya kayak coal company yang lain kayak misal Adaro yang ada di sini juga kan, Adaro, ada PTBA, ada kalau di luar mungkin ada Harum gitu-gitu kan, ada ABMM. Nah, itu PE-nya mungkin sekarang sudah bisa 5, 4, atau mungkin 7, 8 kayak Harum gitu ya. Nah, Indi ini kita lihat itu juga masih slightly undervalued. Kenapa? Karena pertama, harga coal-nya itu memang sudah tinggi banget, dan berdasarkan news yang kita terima, yang mungkin Anda juga bisa ceritakan, itu harga coal itu mungkin akan tetap tinggi dikarenakan supply semua negara ini ingin
secure supply-nya untuk negara mereka sendiri. Nah, jadi negara-negara susah ekspor dan susah import coal juga. Hence, the coal price bakal naik. Nah, alasan lain kenapa kita pikir Indi ini bisa worthy untuk masuk di portfolio Sebov kan kayak tadi Mas Aldis bilang itu Sebov itu Shailendra wants to see an opportunity kan, ingin capture opportunity dari sector rotation, dari perpindahan company-nya. Nah, Indi ini kan mereka ini berkomitmen untuk divest mereka punya coal divest mereka punya coal business ya, kayak mereka jualan sahamnya PTRO gitu-gitu kan. Dan mereka juga commit untuk bikin di electric vehicle ya. Mungkin di electric vehicle dan di turunan-turunannya seperti di batteriesnya mereka. Nah, itu untuk Indi. Untuk saham satunya lagi yang kita lihat menarik nih di portfolio Sebov itu ada Bank Mandiri. Nah, kita juga lihat nih di fund-fund lain, di fund tetangga-tetangga juga pada masukin Bank Mandiri ke portfolio mereka. Instead of misal Bank BRI, Bank BNI, atau Bank BCA sekalipun. Nah, kita di tim Cak Investment Club ini juga menganalisa kenapa sih si Bank Mandiri ini di-prefer sama Sebov, sama tim-tim di Shailendra. Nah, pertama kita lihat pergerakan saham dari Bank Mandiri ini tidak sekencang Bank BRI ataupun Bank BNI atau Bank BCA, ya kan? Mereka di tahun 2020, di tahun 2021 memang recover, tapi tidak mendapatkan rally yang sangat wow di dalam harga saham mereka. Nah, oleh karena itu, PER dan PBV-nya si Bank Mandiri ini juga laggard dibanding comparables mereka. Saat Bank BRI atau Bank BNI sudah naik multiple-nya, si Bank Mandiri malah di situ-situ aja tuh, atau malah turun, ya kan, multiple-nya. Nah, selanjutnya yang kita lihat itu si Bank BRI, si Bank Mandiri ini, dia juga ada ekspansi ke digital business kalau nggak salah ya. Kan mereka baru keluarin Living by Mandiri itu, yang their new digital bank atau their new app, yang the transaction-nya di situ bisa exponential banget untuk Bank Mandiri sendiri. Nah, yang terakhir yang paling menarik untuk kita lihat di Bank Mandiri itu, Bank Mandiri is focus on corporate lending kan, untuk kasih duit ke korporasi, untuk mereka ekspansi, kasih debt ke mereka. Nah, pas tahun 2020 itu dan 2021 awal yang kita lihat bahwa corporate lending itu mengecil karena cash-nya sudah banyak, dan di saat-saat peak-nya dari corona itu tidak banyak company yang berani untuk ekspansi besar-besaran gitu kan, even di coal business atau di nickel or any type of businesses kan. Nah, di akhir 2021 dan awal 2022 sampai saat ini, saat COVID sudah terkendali, corporate lebih berani lah untuk ekspansi bisnisnya. Hence mereka butuh additional capital, kan mereka nggak bisa pakai cash mereka semua kan. Kalau pakai cash mereka semua mau bayar hutangnya ke depan, bagaimana ya kan. Jadi mereka lending nih dari Bank Mandiri. Hence kita pikir itu salah satu alasan kenapa Bank Mandiri performance-nya sangat bagus nih di kuartal 1 2022. Which revenue-nya itu hampir 30 triliun, which is udah lebih gede dari Bank BCA, dan net profit-nya juga second highest, lebih tinggi daripada Bank BNI dan Bank BCA, dan slightly lower daripada Bank BRI, gitu sih. Untuk satu saham lagi nih, mungkin bisa kita bahas yang di portfolio Sebov. Mungkin Nanda, kamu bisa ngebahas Pegas ya, sangat menarik itu Pegas. Oke. Terima kasih Khalif, terima kasih Cakra, terima kasih Mas Devara dan Aldis dari tim Shailendra. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, langsung aja Pegas ya. Pegas ini mungkin kenapa dimasukkan ke Sebov ini cenderung menarik juga. Harga sahamnya nggak terlalu volatil juga dan cenderung stabil. Apalagi kemarin ketika beberapa
emiten komoditi mengalami penurunan, tapi Pegas ini mengalami kenaikan sendiri loh seminggu terakhir. Ada seminggu terakhir di hari Senin sampai Kamis kalau nggak salah. Kamis atau Rabu itu dia mengalami kenaikan. Terus di kesepakatan dari KTT G20 dari akhir tahun sampai awal tahun akhir tahun kemarin sampai akhir tahun nanti ini mau menyepakati bahwa untuk kita beralih ke transisi energi baru terbarukan, dan Pegas ini salah satunya punya di lini tersebut gitu. Dengan apa? Pegas contohnya kemarin Pegas itu baru mengebut 10 proyek gasifikasi pembangkit listrik di Nusa Tenggara dan di Sulawesi Tenggara. Proses regasifikasi pembangkit listrik tersebut yaitu di PLTMG atau pembangkit listrik tenaga mini gas. Terus kemudian di akhir tahun kemarin juga Pegas ini masuk ke bisnis petrokimia dan LNG. Hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi 8,5% secara tahunan terhadap revenue-nya gitu. Terus secara GCG juga bagus ya, karena ya mungkin salah satu emiten dari BUMN yang cukup menarik GCG-nya gitu kan, sering membagikan dividen serta growth-nya juga cukup bagus, terus berekspansi. Kemarin juga si Pegas ini sedang melakukan menjajaki kerjasama, tapi melalui Pertamina. Pertamina kan sebagai PSP-nya, pemegang saham pengendalian dari Pegas ini, dia bekerja sama membangun proyek gas bersih biometana, kemudian LNG bersama dengan 3 perusahaan gas dari Jepang. Ini ada Osaka Gas, JGC Holding Corporation dan Impex Corporation gitu pada Mei kemarin. Nah, mereka menyepakati visi dalam rangka pembangunan infrastruktur planet berkelanjutan pada 2025. Terus terutama di Asia Pasifik ya, Kemudian gas bumi juga kan bisa untuk rumah tangga. Kemudian di gas bumi juga diperlukan untuk mengurangi emisi karbon gitu. Jadi kayak di Tarakan, di Kaltara, mereka beberapa warga di desa tersebut sudah menggunakan pembangkit listrik menggunakan gas bumi ini. Terus kemudian memasak juga udah menggunakan gas bumi tersebut. Karena ternyata kebutuhan LPG nasional itu mencapai 6,5 juta ton, di mana 4,5 juta diantaranya masih diimpor. Jargas ini, pembangunan Jargas sekarang masih dikebut sama pemerintah, mampu menekan biaya subsidi sebesar 178 miliar per tahunnya, serta pengurangan impor LPG. Kan kemarin sempat dengar LPG 30 gram langka-langka. Mungkin nanti akan dibangun Jargas ini. Jadi outlook untuk Pegasnya ini cukup menarik sih kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Sekarang kita ngomongin SPTP. SPTP ya. Nah, ini SPTP ini yang agak menarik nih, kayak tadi Mas Aldis jelasin, SPTP it's a fixed income mutual fund, tapi kok ada portion equity-nya nih kan? Ya kan? Nah, ini dari tim Chuck Investment Club sendiri kita analisanya seperti ini nih. Di equity di SPTP itu kan ada Tebik dan Link nih ya Mas ya. Nah, kita lihat ini Tebik dan Link ini kan dirumorkan dan sudah keluar newsnya akan keluar tender offer ya. Nah, keluar tender offer kan berarti kalau kita sudah punya barang di bawah tender offer dan kita tinggal tunggu tinggal kita tunggu tender offer date-nya keluar, terus kita jual ke new shareholder kan, itu berarti it's a free money, right? Berarti kan? Betul sekali, it's a free money. It's free money. Nah, di pihak kita, di pihak Chuck Investment Club itu kita berpikir bahwa di SPTP ini karena gain di Tebik dan Link juga gede, tim di Shailendra pikir bahwa Tebik dan Link ini bisa dilihat sebagai kayak quote unquote deposito gitu Mas ya. Deposito di capital market yang kalau kita jual di tender offer price ke new shareholder, it's a free money kan. It's basically same concept as a bond atau sama deposit kan. Ya, kind of kayak gitu, betul. Dan ya kalau share price-nya appreciate bakal dibantu juga kan berarti. Betul. It works both way juga.
Mungkin itu sih, that's a very from our side itu it's a very good strategy from Shailendra's side ya. Ya. Ditambahin nitronya gitu. Ya. Udah mobil bagus ditambahin nitro tuh makin kenceng gitu. Ya, itu tinggal kayak kita nge-press nose button aja, Liv. Benar gitu, benar. Udah pakai Sport Plus ditambahin nose gitu. Benar. Dan ada linknya juga ya. Ada linknya juga, benar. Mungkin Anda link ada link, ada saham link di dalam SPTP. Nah, gimana menurut kamu itu saham link itu? Iya, Shalendra pendapatan tetap ya. Ya. Ya, di SPTP ini cukup menarik juga sih kalau menurut saya diimbangi dengan Tebik tadi. Tebik kan tower bersama, kemudian Link. Dua-duanya itu sektor telekomunikasi gitu. Dengan mana saat ini sektor telekomunikasi kan sedang digencarkan dan dikejar untuk menuju Indonesia sebagai negara digital di tahun 2025. Sekarang penduduk kita aja yang menggunakan melek digital udah 179, sedangkan total penduduknya ada 200-an. Masih besar untuk peluangnya dari link maupun Tebik tadi. Kemudian dari link tersebut juga kemarin kan sempat itu udah melakukan PJB, perjanjian jual beli bersyarat gitu kan, dari link mau diakuisisi dari XL tersebut gitu. Terus link juga tadi baru keluar kemarin di EDS, di keterbukaan informasi, dia dapat pinjaman sekitar 2,6 triliun dari MUFG Bank untuk berekspansi gitu kan ya. Kemudian kuartal pertama Link itu membukukan pendapatan 1,5 triliun. Meskipun turun tipis, asetnya ini bertambah loh. Asetnya bertambah sekitar 560 miliar gitu. Terus rencana akuisisi Link ke XL ini di harga 4.800. Sedangkan saat ini harganya di 4.500-an. Ini sangat menarik untuk kalau bisa untuk ditradingkan gitu. Kemudian LinkNet juga udah merambah di 27 kota di Indonesia, footprint-nya terus ditambah dengan footprint yang dimiliki XL Axiata, terus ditambah juga kehadiran platform Cisco ini yang baru pertama kali Link menggunakan media telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi yang menggunakan platform Cisco gitu. Ini udah dihadirkan dari awal tahun berupa routed optical networking sehingga lebih efisien dan efektif secara keseluruhan dalam hal CapEx maupun OpEx-nya nanti gitu. Perlu diketahui sebelum mau diakuisisi XL ini LinkNet untuk korporasi, tapi kemudian sebelumnya kan pemegang sahamnya dari First Media nih. Nah, First Media ini untuk pelanggan retail. Nah, ketika nanti Link ini diakuisisi XL, apa yang terjadi? Kemungkinan yang pelanggan retail kan akan menggunakan XL Home itu. Nah, sekarang Homepage sama footprint-nya udah mereka mau diakuisisi XL ini cukup menarik banget gitu loh, untuk pendapatan tam ya cocok sih kalau menurut saya kan, growth-nya juga ada gitu kan. Terus kemarin RUPST tanggal 6 Juni kemarin ada 6 direksi mereka sudah digantikan tanda-tanda kan. Terus pengangkatan Sri Sariputra Hansar Wija Surya sebagai presiden komisaris. Nah, ini kan CEO-nya telekomunikasi dari XL Axiata. Nah, mereka udah masuk menjadikan Pak Sridir ini sebagai Dewan Komisaris Independennya di LinkNet. Nanti di kuartal 3 itu mereka udah melakukan tender offers. Kalau menurut keterbukaan informasi saat ini sahamnya masih diakuisisi ALD sama First Media tersebut gitu. Cuman kemarin udah sempat pergantian direksi, restrukturisasinya gitu. Terus XL Axiata juga nih. Gimana cak? Anda ya. Iya. Mungkin itu ya. Tebik sama Link itu yang tadi dibilang nitro untuk fixed income fund-nya SPTP ini ya dari Shalendra. Cocok sih. Satu lagi nih ada rumor sini. Nah. Yang XL kan sedang melakukan, kemarin kan nggak dapat jaringannya dari pemerintah, tapi dia berusaha membangun jaringan 5G. Dia kerjasama bareng sama si Ericsson. Kan sangat menarik sekali gitu. Ericsson dari Eropa. Oke. Membangun jaringan 5G. Udah keren banget itu kalau collab semuanya kan. LinkNet, XL, Ericsson. Ya. Oke, terima kasih Nanda, Khalif untuk penjelasannya dalam portfolio SBOF dan SPTP.
tadi kita sudah dengar ya. Kenapa mungkin dari point of view kita mungkin SBOF dan SPTP memilih saham-saham tersebut untuk di posisi reksadana mereka ya. Oke, selanjutnya saya mau memperkenalkan Bevan. Ini Web3 spesialis kita. Halo, Cak. Dan our special guest, Mr. Wilson Tirta. Halo. Ya, Wilson Tirta ini adalah seorang food entrepreneur, tapi dia juga sangat hebat di dalam crypto trading, NFT, dan dia juga main saham hebatnya. Nah yang saya bilang itu multi market trader ya. Bevan sama Wilson, sorry kamu masih di mute ya kalian? Iya kok masih mute. Ya, jadi pertanyaannya untuk kalian hari ini nih, kan kita udah lihat nih kripto lagi jeblok banget kan. Semuanya orang kepalang, Ethereum udah di bawah 1.000, Bitcoin di bawah 20.000. Nah, pertanyaannya adalah untuk kita di Shalendra dan Cak Investment Club ini, adakah korelasi di antara crypto market itu, crypto NFT market itu, dan capital market kita di IBX ini? Dan jika ada, apa korelasinya itu? Boleh, silakan. Mungkin dari gue dulu. Kalau gue melihat dari point of view korelasi, kan gue ngambil data itu dari chartnya Bitcoin, di mana Bitcoin itu sebagai mother of crypto lah ya, di mana dia yang jadi yang pertama di crypto. Di sini aku bakal share some insight, ada sedikit correlation. Here kalian bisa ngelihat sebelum sebelum crypto itu booming, which is April 17 sampai di 20 itu, correlation-nya Bitcoin-nya move independently. Jadi kayak dari price-nya sendiri, secara garis besarnya semua upside gitu. Tapi setelah pas after pandemi, mungkin di sini ya, di mana orang yang awalnya di sini Bevan, bagus ya. Putus ya Bevan. Halo. And then iya kayaknya Bevan ini ya, the connection unstable ya. Iya, koneksinya jelek kayaknya Bevan. Yang apa mungkin Wilson? Halo. Jelas nggak kok suaranya? Jelas Wilson. Kalau dari Wilson sendiri, aku lihat correlation itu mulai ada itu semenjak Bitcoin mulai naik jadi aset kelas yang risky. Jadi semenjak dia masuk aset kelas yang risky, dia mulai ada correlation sama stock market sih sampai sekarang ini. Karena sekali lagi dia udah mulai dipengaruhi sama The Fed. Terus kedua, wheels-nya sekarang yang ngebadarin yang aku lihat cuma ada 2. Antara wheels yang besar sama exchanger. Itu kok menurut aku. Ya. Halo, Cak, bisa dengar nggak ya? Jelas. Oh ya. Mungkin di sini di mana kripto yang lagi boomingnya yang pas pandemi, maybe in Desember, dia move-nya udah nggak terlalu berkorelasi gitu. Di sini kan terlihat ada datanya between Bitcoin and returns and SP 500 index. Sini ada spike di sini karena terjadi tiba-tiba boom kan, orang lagi tiba-tiba ngomongin kripto. Mungkin di sini ya mereka move-nya jadi lebih volatile gitu. Biasanya gitu. Kalau dari dampaknya sendiri dari IHSG-nya sih, ada orang buat jurnal di sini, ya hampir sama sih move-nya sebelum crypto boom ini. Jadi ini bandingin sama indeks agri
indeks-indeks yang ada di 9 indeks yang ada di IHSG gitu. Jadi move-nya ada sih korelasi tapi not much ya, gitu. Mungkin kalau dari korelasi sentimen kayak ekonomi makro dan lain sebagainya mungkin ngikut sama stok ya. Orang semua kan trader. Dia reaktif terhadap apa yang baru, polisi yang baru gitu aja sih mungkin saya. Betul nggak, Wilson? Ada tambahan nggak kira-kira? Kalau dari aku sih tambahannya paling karena mungkin sekarang COVID sih, jadi ekonominya semua pasti berpengaruh sama COVID. Karena kemarin dari kata Bu Sri Mulyani di speech kemarin ya, waktu acaranya sebelum G20 itu dia sempat ngomong kalau ekonomi yang sekarang itu sangat berpengaruh mulai dari yang mikro sama makro. Karena dari ekonomi mikro itu sangat bisa berdampak sekali sama ekonomi makro gitu sih. Jadi ya kalau COVID-nya naik juga bisa berpengaruh sama Bitcoin juga yang sekarang pricing-nya lagi turun terus gitu. Oke. Terima kasih Evan, Wilson. Ya. Ada satu lagi nih sebenarnya saya penasaran nih. Saya mau tanya. Ada rumor-rumor kan dari dulu bahwa banking itu bank mau bakal ter-replace dengan cryptocurrency. Nah, melihat sekarang kondisi kripto yang begini, apakah mungkin ke depannya akan terjadi itu bank akan ter-replace dengan cryptocurrency? Saya coba penasaran tentang itu. Kalau boleh saya jawab. Mungkin kalau dari saya pendapatnya itu bukan nge-replace, tapi lebih ke ngebantu buat sistem yang ada di perbankan itu jadi lebih cepat, lebih transparan dan lain sebagainya. Jadi kayak bukan nge-replace benar-benar banknya nggak ada, tapi mungkin malah nge-upgrade infrastruktur yang ada di banknya gitu. Jadi dengan blockchain kayak transaksi tanpa intermediaries atau gimana. Tapi kalau kayak gitu, yang bisa provide itu dari security-nya. Kalau kita nggak ada intermediaries, kadang kan gitu ya. Mungkin sih bukan nge-replace ya, tapi lebih ke nge-improve gitu. Kalau dari saya sih. Kalau Wilson, silakan gimana Wilson? Kalau dari aku kemungkinan besar sih sangat bisa untuk mereplace. Soalnya kan ceritanya kayak dulu lah. Kita dimulai semua mata uang itu mulai dari barter. Dari barter akhirnya pindah ke uang koin. Dari uang koin akhirnya ke uang kertas. Contohnya sama seperti sekarang sih. Bisa mereplace dan juga sekaligus bisa juga mensupport. Karena bank semua sekarang udah arahnya pada ke bank digital. Gitu sih. Oke. Wah, great insight. Thank you. Oke. Sama-sama ya. Jadi mungkin itu akhir dari topik kita malam ini, webinar. Jangan kemana-mana dulu. Kita ada giveaway dari Shalendra untuk 10 orang pertama yang download Yo Invest dan registrasi dapat 100.000 SBOF di dalam account-nya. Kalau sekarang Shalendra lagi standby. Jika ada yang mau investasi di reksadana, SBOF, silakan download di QR code-nya yang di share screen, marketing code-nya Cak Club untuk 10 orang pertama dapat SBOF 100.000. Nah, oke, terima kasih semuanya. Siap untuk investasi bareng Yo Invest? Langsung klik registrasi untuk mulai prosesnya. Kemudian, masukkan nomor handphone kamu. Lalu, masukkan 4 digit kode OTP yang kami kirimkan ke nomor handphone kamu. Upload foto KTP. Ambil foto dengan jelas dan pastikan berada di dalam frame. Setelah berhasil, kolom identitas akan terisi otomatis. Pastikan data kamu sesuai dengan KTP. Selanjutnya, upload foto atau lakukan selfie dengan KTP. Pastikan wajah dan KTP terletak pada frame yang tersedia.
lengkapi profil sesuai data kamu. Tentukan profil risiko dengan menjawab sejumlah pertanyaan. Pastikan nama di rekening bank sesuai dengan nama pada KTP. Bubuhkan tanda tangan sesuai KTP pada kolom yang disediakan. Lalu checklist syarat dan ketentuan. Buat PIN untuk proses transaksi. Tunggu semua tahapan verifikasi selesai untuk dapat mulai bertransaksi. Jika tahapan verifikasi sudah selesai, kamu sudah bisa login menggunakan email dan password yang kamu daftarkan. Selamat berinvestasi! Yo Invest, aplikasi online reksadana dari Shailendra Capital. Aku adalah kamu di masa depan, dan aku mau bercerita sedikit tentang kehidupan yang kelak akan kamu jalani. Betapa bangganya kamu, lulusan universitas dalam negeri yang bisa menyekolahkan anak hingga ke luar negeri. Kisah-kisah terbaik dalam hidupmu berasal dari rumah indah yang kamu wujudkan untuk keluargamu. Masih ingat dengan mobil idaman? Akhirnya jadi mobil kesayanganmu. Semua bisa kamu raih berkat satu langkah pintar yang kamu lakukan sekarang. Yo Invest, aplikasi online reksadana dari Shailendra Capital.